Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menikmati ibadah ini, kami selalu berdoa agar Anda selalu diberkati melalui ibadah ini. Kita mau menaikkan pujian sebagai ucapan syukur kita karena Allah setia, karena Allah yang merupakan sumber kekuatan kita, sampai hari ini terus memelihara kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pembunuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mau berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang menikmati ibadah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada kami semua Tuhan Yesus. Kau memberikan sukacita dan semangat Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan jalan-Mu selalu benar dan rencana-Mu indah pada waktunya ya Allah. Bapa yang baik, biar kiranya Kau memberkati dari awal sampai akhir ibadah ini. Kiranya ini semua Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak terasa, kita sudah ada di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020. Kami berdoa dan berharap kita semua tetap semangat dan kita semua tetap diberkati melalui ibadah yang sederhana ini. Tema dari ibadah pada pagi hari ini adalah mengalahkan rasa kecewa. Saya berharap ini semua bisa memberkati saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau awali ibadah ini. Kita menyanyikan pujian, sungguh besar setiamu Tuhan. Memang Allah begitu baik dan tidak ada kata yang bisa melukiskan kebaikan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Nanti kita pun juga akan mengadakan perjamuan kudus, perjamuan yang mengingatkan kita akan kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita orang berdosa. Perjamuan yang mengingatkan kita bahwa karena salibnya kita bisa menerima kemenangan, karena salibnya kita bisa menerima pengampunan, karena salibnya kita bisa bersatu lagi dengan kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar ya Allah, karena salib-Mu yang mungkin lambang kehinaan bagi dunia ini, tapi karena salib-Mu juga itu merupakan lambang kemenangan bagi kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Allah. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Kami percaya firman ini adalah kekuatan kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri ya Allah. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati melawat kami semua yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Awal dari bulan terakhir tahun 2020, bulan Desember, saudara-saudara, kita lagi menunggu kapan selesainya virus COVID-19. Tapi ternyata makin bertambah-tambah mereka yang terjangkit. Ya puji Tuhan, Tuhan masih jaga, Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini. Kita mengucap syukur, dan tema buat pagi hari ini, bagaimana kita mengatasi rasa kecewa. Saudara, saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, kata kecewa adalah merasa tidak puas karena apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Dan saya rasa semua orang pernah merasakan bagaimana itu kecewa. Saya juga pernah merasa kecewa, saudara-saudara. Seorang mahasiswa yang ingin masuk menjadi dokter, tapi ternyata dia gagal karena kekurangan biaya. Bahkan yang lain ingin menjadi pengacara, ternyata dia harus berhenti di tengah jalan untuk membantu orang tua mencari nafkah. Dalam rumah tangga, seorang istri yang begitu percaya kepada suaminya sebagai suami yang setia, tapi ternyata dalam perjalanan rumah tangganya, suaminya ternyata tidak setia. Dia mempunyai wanita lain, dan ini adalah bentuk rasa kecewa dari bermacam-macam pengalaman, saudara. Di dalam Kisah 16, Paulus juga pernah merasa kecewa ketika dia dalam perjalanan ke Efesus. Tapi dalam perjalanan, Roh Kudus mengatakan supaya jangan dia pergi ke Efesus, tapi pergi ke tempat yang Roh Kudus katakan, yaitu daerah Troas. Sebagaimana Paulus, dia sudah bayangkan bagaimana di Efesus nanti dia akan memberitakan Injil, dia akan berkhotbah di depan banyak orang. Tetapi dalam perjalanan, Roh Kudus berbicara kepada Paulus, jangan pergi ke Asia. Saya baca dalam pasal 16 Kisah Para Rasul
ayat 6 sampai yang ke-9. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus dalam suatu penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Puji Tuhan, saudara, kalau Paulus kecewa dalam perjalanan menuju Efesus, tetapi Roh Yesus katakan jangan ke Efesus, dan Paulus walaupun dia kecewa, dia taat kepada perintah Tuhan, saudara. Dia balik atau putar haluan menuju Troas. Apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Paulus. Di Efesus adalah kota yang terkenal. Sedangkan daerah Troas adalah daerah yang tidak banyak dikenal. Dan Paulus sudah bayangkan nanti kalau di daerah Troas tidak banyak orang yang akan mendengar dia memberitakan Injil, saudara. Tetapi walaupun demikian, Paulus taat, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar taat kepada firman Tuhan. Ada kalanya kita kecewa tentang sesuatu hal, apa yang kita harapkan ternyata gagal. Tapi itu bukan berarti kita harus mundur dan kalah. Rasa kecewa itu kita harus bertahan di dalam iman kepada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Puji Tuhan. Dan ketika Paulus berlayar menuju daerah Troas, ketika dia melihat seorang Makedonia melambai-lambaikan tangan kepada Paulus, dia katakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus menjadi sangat percaya, yakin bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Dan terbukti ketika dia sampai di daerah yang Tuhan tunjukkan untuk masuk ke daerah Filipi. Dan daerah Filipi, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kepada jemaat di Filipi, Paulus katakan bahwa dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang pelari yang memfokuskan dirinya untuk mencapai hadiah, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, untuk memfokuskan diri mencapai garis akhir, yaitu panggilan surgawi, dia katakan dia lupakan di belakangnya, saudara. Dan benar, kalau kita mau maju di dalam Tuhan, kita harus lupakan yang di belakang. Rasa kecewa, hal-hal yang duniawi itu harus kita lupakan dan fokuskan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Jadi masa-masa yang lalu, masa-masa yang kelam, masa-masa kecewa itu harus kita lupakan. Itu adalah sejarah masa lalu. Masa sekarang dan masa yang akan datang itu yang lebih penting. Dan Paulus betul, dia taati firman Tuhan, dia mencari Tuhan, dan akhirnya dia berkhotbah di kota Korintus, sekota yang sangat
besar, sangat terkenal. Dan bukan hanya di kota Korintus, tapi juga di kota Athena, bahkan sampai ke Roma, menjadi pusat kekaisaran pada waktu itu, saudara. Dan ini yang tidak pernah diimpi-impikan oleh Paulus. Dan ketika kita mengalami kecewa, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik, bukan rencana kita. Kita bisa gagal, kita bisa kecewa, tapi ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan tunjukkan yang terbaik buat kita. Haleluya, saudara. Nah, dalam gereja pun bisa membuat seseorang kecewa. Seorang tidak diberkati karena tidak memenuhi syarat gerejawi, dia menjadi kecewa. Saya pernah didatangi seorang ibu setelah selesai ibadah. Dia katakan, "Pak Pendeta, saya mau minta tolong. Saya mau menikahkan anak laki-laki saya." Saya tanya, anak yang mana? Kayaknya belum pernah saya lihat. Ini ibu juga belum lama di jemaat kami. Dan dia bilang, "Oh iya, anak saya belum masuk di gereja Bapak." Saya bilang, "Oh iya, betul. Saya memang tidak pernah lihat." Saya katakan bahwa untuk diberkati di gereja kami itu ada syarat-syaratnya. Untuk diberkati di gereja itu bukan seperti kita merayakan pesta ulang tahun. Bukan, saudara. Saya katakan, kalau mau diberkati di gereja kami, dia harus jadi jemaat kami dulu. Yang pria, yang wanita, minimal 6 bulan. Dia harus sudah dibaptis. Dia harus memenuhi syarat tertentu, di-counseling sekian lama, sehingga benar-benar dia dapat mengerti apa itu masuk dalam rumah tangga Kristen. Pernikahan Kristen itu bukan coba-coba. Kalau masih senang, lanjut. Kalau sudah nggak senang, pergi, tinggalkan. Seperti orang-orang luar. Tidak. Ini pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali untuk seumur hidup. Saudara, seorang bisa kecewa terhadap gereja. Tapi gereja juga harus berdiri pada peraturan-peraturan gereja yang benar, saudara. Seorang pria yang sudah sekian lama berkenalan dengan seorang wanita dalam gereja, orang-orang pikir mereka berdua pasti akan menikah di gereja, akan diberkati di gereja. Tapi tunggu, ternyata tinggal wanita yang datang sendiri. Ditanya, mana temannya? Dia katakan, oh sudah menikah dengan pilihan orang tua. Kecewa, saudara. Nah, ini adalah bentuk pengalaman dari kita manusia sebagai orang-orang yang menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita mengalami suka duka hidup ini. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia yang kenal kepada Yesus, kecewa bukan membuat dia patah semangat, putus asa, tetapi kecewa menjadi pengalaman bahwa dia harus makin bersandar kepada Yesus. Dan saya melihat ada orang yang kecewa, dia tidak patah semangat. Ada orang yang kecewa, dia tidak putus asa. Dan kalau mereka boleh, mereka bisa, saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, saya yakin saudara juga pasti bisa. Asal saudara mencari Tuhan, asal saudara mentaati firman Tuhan, asal saudara percaya, imani bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Sama dengan Paulus, dia katakan bahwa ternyata apa yang menjadi rencana Tuhan itu yang terbaik. Haleluya, saudara. Nah, sebagai pengusaha, sebagai orang-orang yang bergelut dalam bidang usaha, setelah sekian lama pandemi di seluruh dunia, begitu banyak orang yang dulu jaya, saudara, sekarang turun habis, saudara.
tidak ada apa-apanya lagi. Frustrasi, stres, kecewa. Tetapi bagi orang-orang percaya, kita harus percaya firman Allah tidak berubah. Dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak-jejak di bukit-bukitku. Haleluya. Ini menjadi pengalaman bagi orang-orang yang betul-betul percaya firman Allah. Dulu mereka punya banyak, sekarang tidak punya apa-apa. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang betul-betul percaya, dia katakan, walaupun semua tidak ada, aku akan beria-ria. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena Tuhan itu adalah kekuatanku. Haleluya. Jadi kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan cukupkan. Jadi jangan kecewa, jangan khawatir, jangan takut. Bersandarlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudara. Dalam pelayanan kami melihat banyak pengalaman-pengalaman yang heran-heran, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang dulunya punya, sekarang tidak punya, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan cukupkan, sehingga mereka tidak kecewa. Dan kalau ada yang kecewa, ada 3 hal yang saya ingin beritahukan, yaitu yang pertama, teruslah mencari Tuhan. Haleluya. Nabi Yesaya pernah mengalami rasa kecewa ketika Raja Uzia wafat. Raja Uzia adalah seorang raja yang bijaksana. Dia memimpin Israel di dalam kedamaian. Dia memimpin Israel dalam kemakmuran. Tetapi ketika Raja Uzia wafat, digantikan oleh putranya, seorang yang tidak punya pengalaman dan mengambil keputusan yang sembrono. Dan ini yang membuat Raja Uzia menjadi kecewa. Tetapi puji Tuhan, mengalami kekecewaan bukan membuat Nabi Yesaya menjadi patah semangat. Tetapi dia mencari Tuhan. Dalam keadaan kecewa, dia mencari Tuhan. Dan akhirnya dia katakan dalam pasal 6 ayat 1, aku telah melihat Tuhan. Haleluya. Ketika kita melihat Tuhan, ketika kita merasa bertemu dengan Tuhan, sesuatu akan terjadi. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara di rumah atau dimanapun saudara berada, ketika saudara mengalami kecewa dalam rumah tangga, istri kecewa kepada suami, orang tua kecewa kepada anak karena sudah selesai sekolah, tidak kerja-kerja, tidak mau usaha cari kerja, saudara. Ini yang membuat kecewa buat orang tua. Dan ini terjadi di mana-mana ada, saudara. Saya ketemu dengan seorang, katakan anak saya sudah tamat SMA, nggak mau kerja, nggak mau kuliah, hanya main HP, minta uang beli pulsa, main HP, minta uang buat pulsa. Orang tuanya itu tukang batu harian, dia kesel, kecewa. Tetapi saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan jaga. Tuhan buka jalan. Jangan kecewa. Ketika itu mulai datang, ada jalan yang kita perlu tempuh, yaitu teruslah mencari Tuhan. Haleluya. Tetaplah taat kepada
firman Tuhan dan imani bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik. 3 hal buat kita praktekkan, 3 hal buat kita lakukan ketika kita menghadapi rasa kecewa, baik dalam rumah tangga, kecewa dalam masalah ekonomi, kecewa dalam masalah-masalah yang lain. Yang pertama kita katakan mencari Tuhan, terus mencari Tuhan. Haleluya. Ketika kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menghilangkan rasa kecewa. Tuhan akan memberikan kita kepastian. Yang kedua, teruslah mentaati firman Tuhan. Ketika kita mentaati firman Tuhan, hal-hal yang indah Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, teruslah mengimani, percaya bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terbaik, bukan kehendak kita. Jadi ketika kita mulai menghadapi jalan buntu, jangan lari ke sana kemari. Datanglah kepada Tuhan dan imani bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Jangan kecewa, saudara. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ketika Yesus belum lama itu membangkitkan anak muda di Nain. Berita itu heboh sampai kemana-mana. Sampai 2 murid Yohanes cerita kepada Yohanes, dan Yohanes katakan kepada mereka, tanya kepada Yesus, apakah Yesus ini yang ditunggu-tunggu atau mereka akan menunggu orang lain lagi? Yesus katakan dalam ayat yang ke-23, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya. Jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Orang yang kecewa dan menolak Tuhan adalah seorang yang diumpamakan seperti benih yang jatuh di tepi jalan. Hanya sebentar dia tumbuh karena akarnya tidak dalam, dia pun mati. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditabur, dia akan bertumbuh, dia akan mengeluarkan buah-buah. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan roti dan cawan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, dan kiranya firman Tuhan yang sederhana ini membuat kita menjadi makin teguh di dalam Tuhan. COVID-19 boleh datang, masalah-masalah yang berat boleh datang, tapi itu tidak membuat kita kecewa kepada Tuhan. Tidak membuat kita patah semangat, tidak membuat kita putus asa, tapi itu makin membuat kita cari Tuhan, makin membuat kita taat kepada firman Tuhan, makin membuat kita imani bahwa rencana Tuhan itu yang paling benar, itu yang paling baik. Haleluya. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sementara roti ada di tangan kanan saudara. Tak usah takut, sebab kau besertaku. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, serahkan khawatirmu, serahkan kecewamu. Haleluya, haleluya. Yesus mau angkat semuanya. Dia taruh dengan harapan yang baru. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, haleluya. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, haleluya. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan mengangkat segala kekhawatiran saudara, rasa kecewa saudara, mungkin rasa putus asa, hilang semangat. Tuhan sudah obahkan. Dia paku di atas kayu salib dan saudara sudah diobahkan pagi hari ini. Terima kasih. Kita angkat roti di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari makan roti, gambaran dari tubuh Yesus yang sudah dihancurkan buat dosa saudara dan saya. Makan dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat salib. Terima kasih buat penderitaanmu. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Air anggur ada di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum, anggur menjadi lambang dari darah Kristus yang dicurahkan buat dosa saudara dan dosa saya. Supaya kita yang tidak layak menjadi layak karena Kristus sudah mengorbankan semuanya buat kita sekalian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Puji Tuhan, kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau sudah pakukan di kayu salib. Engkau sudah menderita sengsara. Bahkan Engkau sudah mati bagi kami. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami. Bahkan rasa kecewa, rasa putus asa, tidak ada semangat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya Engkau sudah taruh di atas bukit Golgota. Engkau sudah serahkan nyawamu supaya kami bebas, supaya kami terlepas dari rasa khawatir, supaya kami terlepas dari rasa kecewa, bahkan kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat setiap kami yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Yang sakit Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan. Yang lemah, kuasa-Mu menguatkan. Yang putus asa, yang rasa kecewa, Engkau datang lawat dan berikan jaminan kekuatan baru. Terpujilah namamu Yesus. Mereka yang kesulitan dalam keuangan, mereka yang punya tidak pengharapan, datang dengan kuasa-Mu, lawat mereka Tuhan. Berikan iman percaya kepada mereka supaya mereka dibaharui dengan kuasa firman-Mu. Terpujilah namamu Yesus. Nyanyikan kornya, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah
Kami mengucap syukur, kami sudah ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah curahkan buat umat-Mu Tuhan. Kesukaan yang dari Tuhan, kekuatan, kesembuhan Tuhan berikan buat mereka yang percaya akan firman-Mu. Engkau sudah gantikan sukacita, Engkau sudah gantikan kesembuhan dan kekuatan dari segala kelemahan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus lewat setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga Tuhan berkati jasmani terlebih rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa buat COVID-19 yang merajalela sampai saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau lindungi umat-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang sakit kami percaya darah Yesus sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah diberkati dari puji-pujian, kita sudah diberkati dari pemberitaan firman Tuhan, dan kita juga sudah diberkati dari perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan kasih setia Allah, yang mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan rasa kecewa. Jangan biarkan rasa kecewa itu menghimpit dan menghambat kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih bagi Anda yang selalu mendoakan, bagi Anda yang selalu bersama-sama dengan ibadah ini. Kami berdoa juga supaya Anda selalu diberkati dari ibadah yang sederhana ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat dan sehat selalu. Haleluya.